Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di pintu depan lorong rahasia, lorong yang berisi kisah-kisah mistis, penuh kejutan, serta aneh dan ganjil, memancing penasaran sekaligus mendebarkan yang bisa memacu detak jantung Anda lebih kencang. Karena lorong rahasia ini lorong horor. Namun, sebelum Anda mendengarkan kisah ini, jangan lupa menekan like, memberikan komen, dan juga menekan tombol subscribe channel Lorong Horor. Jangan lupa pula nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan upload video terbaru dari channel Lorong Horor. Terima kasih atas kesediaan dan kebaikan hati Anda. Salam hormat dan selamat mendengarkan kisah mistis berjudul Mantra Tali Jantung bagian 1. Siang pukul 12 kurang 10 menit. Rapat bulanan perusahaan telah selesai 10 menit yang lalu. Para peserta rapat yang terdiri para kepala bagian telah meninggalkan ruangan rapat yang berada di lantai 3 kantor perusahaan. Di dalam ruangan rapat tinggal tersisa Panji Mukti, Direktur Utama perusahaan, dan Lintang Pawestri, Sekretaris perusahaan. Lintang sedang mengetik ulang laporan keuangan kantor cabang Jawa Timur sesuai perintah Panji. Lintang sebenarnya merasa janggal di dalam hati. Untuk apa Panji menyuruhnya mengetik ulang? Bukankah data-data sudah lengkap dan diketik rapi pihak kantor cabang Jawa Timur? Tapi perintah Panji adalah sabda tertinggi di perusahaan yang wajib bagi Lintang untuk melaksanakannya. Panji berdiri di depan jendela kaca besar ruangan rapat. Ia bersedekap sambil melihat situasi luar kantor. Sejenak kemudian ia membalikkan badan, berjalan perlahan, dan berhenti tepat di belakang punggung Lintang. Detak jantung Lintang tak urung berdebar-debar karenanya. Terlebih-lebih ketika Panji menunduk seperti sedang turut membaca hasil ketikannya. Lintang langsung berhenti mengetik ketika ia merasakan tangan kanan Panji memegang bahunya. Debar jantungnya semakin cepat berpacu saat merasakan tangan Panji bergerak perlahan turun dari bahu dan terus merayap hingga memasuki sela antara dua kancing atas pada blus berpita yang ia kenakan, lalu mempermainkan hiasan-hiasan tubuhnya. Lintang menegakkan punggung hingga bersandar pada sandaran kursi dan berbisik di dekat wajah Panji. "Mas, jangan di sini. Kalau ketahuan karyawan lain, bahaya tahu." Panji tidak peduli peringatan Lintang. Jari-jarinya yang laksana bermata terus saja bergerak bebas pada area-area sensitif di tubuh bagian atas Lintang itu. Lintang kembali berbisik, namun dengan nada menggoda. "Apa semalam masih belum puas, Mas? Sampai harus nambah siang-siang begini?" Panji tidak menjawab. Ia tetap saja asyik dengan permainannya sendiri. Panji baru menghentikan aksinya dan buru-buru menarik keluar tangannya dari dalam blus Lintang setelah mendengar suara detak tumit sepatu
yang bergerak berirama mendekati ruang rapat itu, sementara Lintang kembali mengetik. Panji bergegas kembali ke dekat jendela, berpura-pura memperhatikan keadaan di luar kantor. Terdengar juga perintahnya, tegas nada suaranya. Cermati penjualan area Jawa Timur bagian selatan. Tandai daerah-daerah yang belum selesai Panji berujar, pintu ruang rapat terbuka. Seorang perempuan cantik memasuki ruangan. Lintang langsung mengangguk ke arah perempuan itu. Katanya dengan suara sopan, "Selamat siang, Bu Laksmi." Perempuan bernama lengkap Laksmi Maheswari yang disapa Lintang itu adalah pemilik perusahaan sekaligus istri Panji. Laksmi mengangguk ke arah Lintang dan tersenyum, lalu mendekati suaminya. Katanya, "Pah, gimana hasil rapatnya tadi?" Panji mengacungkan jempol tangannya. Katanya, sebagian besar kantor cabang mengalami peningkatan penjualan yang memuaskan, Mah. Meski ada sedikit penurunan di beberapa kantor cabang yang lain. Itu sebabnya aku minta Lintang untuk mengetik. "Pah," potong Laksmi sebelum Panji selesai berujar. Pandangannya tajam terarah bola mata suaminya. "Sekarang ini sudah waktunya istirahat siang. Jangan paksa Lintang bekerja di luar peraturan perusahaan." Laksmi lalu menepuk lembut bahu Lintang. Katanya, "Lintang, beristirahatlah siang dulu." "Iya, Bu," jawab Lintang. Ia lalu menyimpan hasil ketikannya dan kemudian mematikan laptopnya. Setelah menutup layar laptop, ia kembali mengangguk ke arah Laksmi dan Panji, lalu meninggalkan ruang rapat itu. Tersungging senyum rahasia di bibir Lintang ketika ia berjalan menjauhi ruang rapat perusahaan itu. Lintang duduk manis di kursi belakang mobil online yang mengantarnya pulang. Hari selepas senja, malam akan datang menjelang. Lintang merasa cukup lelah, penat karena seharian bekerja. Ia menggerak-gerakkan leher dan kepalanya yang dirasanya kaku dan pegal. Perlahan ia sandarkan punggungnya pada sandaran kursi, lalu menatap ke atas. Mendadak ia tersenyum saat membayangkan kejadian tadi siang di ruang rapat. Beruntung tangan kanan Panji segera keluar dari dalam blusnya. Ia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi di ruang rapat tadi seandainya Laksmi melihat langsung aksi suaminya itu. Bisa jadi meletus perang dunia ketiga tadi. Lintang terkikik sendiri di dalam hati. Meski ia juga sadar ia bisa dipecat karena kejadian tadi. Tapi itulah resiko menjadi selingkuhan suami pemilik perusahaan. Sejenak Lintang melihat keadaan jalan di sebelah kanannya melalui kaca jendela mobil. Mendadak bayangan seraut wajah lelaki tua dengan bentuk mulut pencong tergambar jelas di benaknya. Sosok Tarno Perot, sosok dukun yang menjadi pembuka jalan baginya mewujudkan rencana rahasianya. Ingatan Lintang kembali ke waktu 2 minggu sebelumnya saat bertemu Tarno Perot di rumahnya di lereng bukit kecil. Sebuah rumah yang terbilang ganjil dan menyeramkan karena berdiri di tengah-tengah kuburan desa.
Seorang lelaki tua tersenyum lebar, memperlihatkan gigi-gigi menghitam akibat kebiasaan merokoknya. Ia meletakkan sesuatu yang terbungkus kain putih bersimpul di depan Lintang. Perlahan-lahan ia membuka simpul kain putih dan di dalamnya terlihat botol kaca kecil berisi suatu cairan agak kental berwarna putih kekuning-kuningan. Tidak banyak jumlah cairan itu, hanya sekitar setengah botol kecil. Lelaki tua bernama Tarno Perot itu mengambil botol kecil berisi suatu cairan itu dan memperlihatkannya pada Lintang. Katanya, "Ini minyak kamaliman yang Neng Lintang inginkan." Meskipun kepalanya pelan terangguk, namun ia nampak masih penasaran. Lintang bertanya seperti meminta ketegasan. "Jadi isi botol kecil itu minyak kamaliman, Pak?" "Ya," pendek jawaban Tarno Perot diiringi anggukan kepalanya. Ia mengambil sebatang rokok klobot, menyelipkan di bibir menghitamnya, menyulutnya dengan korek api gas, lalu menghisapnya dalam-dalam sebelum menghembuskan asapnya. Ia meneruskan ucapannya, "Minyak yang sangat sulit didapatkan." Lintang terdiam, seperti membiarkan Tarno Perot meneruskan ucapannya sendiri. Tarno Perot kembali berujar menerangkan, "Minyak kamaliman ini berasal dari air mani gajah jantan. Diambil ketika gajah jantan sedang menyetubuhi gajah betina ketika bulan tengah purnama." Alis Lintang terangkat dan melengkung mendengar cerita Tarno Perot. Sejenak kemudian ia menukas untuk meyakinkan. "Tapi itu benar-benar minyak kamaliman kan, Pak?" Tarno Perot tersenyum. "Sepertinya Neng Lintang belum begitu yakin." "Bukan begitu, Pak," ralat Lintang dengan ucapan tegas. "Saya hanya ingin mendapatkan kejelasan yang pasti. Minyak ini garansi 100% asli. Lidah saya taruhannya, Neng." Tegas pula jawaban Tarno Perot. "Kalau sampai nanti terbukti minyak ini palsu, Neng Lintang bisa memotong lidah saya." "Saya tak ingin hal itu terjadi, Pak." Lintang menggeleng-gelengkan kepala. "Yang saya inginkan minyak kamaliman asli, bukan minyak abal-abal. Itu saja." Keduanya sejenak terdiam sebelum Lintang kembali membuka suara. "Kalau khasiat minyak itu bagaimana, Pak? Maksud saya, apakah sesuai dengan cerita yang pernah saya dengar?" Tarno Perot kembali tersenyum sebelum menjawab. "Untuk mengetahuinya, Neng Lintang bisa mengujinya sekarang juga." "Sekarang?" Keranan Lintang menyeruak. "Bagaimana cara mengujinya, Pak?" "Sebelum kita menguji khasiat minyak kamaliman ini, saya minta Neng Lintang jujur menjawab. Apakah menurut Neng, wajah saya ini ganteng atau tidak?" tanya Tarno Perot. "Jawab jujur saja, Neng." Lintang sejenak terdiam sambil berusaha tidak memandang wajah Tarno Perot. Sikap Lintang seperti itu sudah menjadi jawaban tersendiri bagi dukun yang terus menghisap rokok klobotnya serasa tidak berhenti laksana sepur uap itu. "Baik, sekarang kita uji. Apakah minyak ini asli atau palsu?"
Tarno Perot berujar sambil meletakkan rokok klobet yang hampir habis dihisapnya. "Ulurkan tangan kiri, Neng." Lintang menurut mengikuti perintah Tarno Perot. Tarno Perot membuka penutup botol kecil, menempatkan jempol tangannya pada mulut botol, lalu cepat ia membalikkan botol, menuangkan minyak kamaliman di atas jempolnya itu. Kelopak mata Tarno Perot lalu terpejam, mulutnya berkomat kamit membaca mantra. Kemudian ia menggosokkan minyak itu pada jempol tangan kiri Lintang. Perlahan-lahan menggosok, mengesankan sedang mengelus-elus. Lintang tidak merasakan suatu keanehan pada ibu jarinya atau tubuhnya. Ia juga tidak menyadari jika gosokan minyak pada ibu jarinya itu meresap melalui pori-pori kulitnya, menimbulkan asap putih tipis yang melayang-layang, lalu terhirup masuk ke dalam lubang hidungnya. Beberapa saat kemudian Lintang merasakan suatu keanehan. Entah mengapa, ia melihat wajah Tarno Perot yang semula menurut kata hatinya sangat tidak tampan itu, kini terlihat menarik. Semakin ia memandangnya, semakin mempesona wajah lelaki tua itu dilihatnya. Mendadak, senyum lelaki tua dengan bentuk mulutnya yang pencong atau perot itu menjadi senyum khas yang membuat Lintang tidak bosan-bosan menatapnya dan membuat jantungnya berdebar-debar. Kesadaran Lintang seperti menghilang, hingga ia tidak menolak ketika Tarno Perot tiba-tiba mencium bibirnya. Ia juga tidak memberontak saat dukun itu memeluknya dari belakang dan menciumi lehernya, sementara jari-jari Tarno Perot meraba dan menggerayangi dadanya. Bagai kerbau yang dicocok hidungnya, Lintang tetap tidak menolak saat Tarno Perot mengajaknya berhubungan badan. Lintang secara langsung merasakan khasiat minyak kamaliman setelah dirinya merasa begitu mudah diperdaya Tarno Perot. Begitu bodoh dan gampang dirinya ditiduri dukun tua dengan bentuk mulut pencong itu, tanpa bisa ia marah atau menuntut kemudian karena Tarno Perot tidak memaksa atau mengancamnya. "Neng Lintang," kata Tarno Perot setelah urusan syahwat mereka selesai, "oleskan minyak kamaliman ini pada foto lelaki yang Neng inginkan. Setelah Neng membaca mantra yang akan saya ajarkan, lelaki incaran Neng akan memandang Neng Lintang tak ubahnya bidadari yang sangat cantik lagi menarik." Dan sesuai petunjuk Tarno Perot, Lintang pun mengoleskan minyak itu pada foto Panji setelah membaca mantra kamaliman seperti yang diajarkan Tarno Perot. Hasilnya cukup mencengangkan. Panji mendadak berubah sikapnya pada Lintang. Tidak hanya mulai rajin memperhatikannya, melainkan juga genit menggodanya, hingga berani mengajak berbuat lebih jauh, sesuatu yang sesungguhnya diharapkan Lintang. Mereka pun akhirnya beberapa kali berhubungan badan di hotel, baik di antara waktu jam kerja perusahaan maupun setelah keduanya pulang kerja. Panji makin sulit mengendalikan perasaan suka dan syahwatnya pada Lintang, hingga seusai rapat, masih di ruangan rapat pun, Panji berani menggerayangi dada Lintang.
Bayangan Lintang tentang Tarno Perot dan juga khasiat minyak kamaliman yang berhasil menjerat Panji ke dalam pelukannya seketika itu buyar ketika pengemudi mobil online berujar pada Lintang, "Maaf mbak, sudah sampai tujuan." Lintang terperanjat. Ia seperti tersadarkan. Mobil online yang ditumpanginya ternyata telah berhenti dan ia telah berada di depan rumahnya. Lintang tersipu-sipu malu. "Maaf, saya tadi melamun sampai gak nyadar kalau sudah sampai." "Pasti lamunan yang asyik ya mbak?" Pengemudi mobil online itu menebak setengah menggoda. "Sampai sepanjang jalan saya lihat dari kaca spion, mbak senyum-senyum sendiri." Lintang hanya tersenyum, tidak menimpali ucapan pengemudi mobil online itu. Ia membuka pintu mobil, menyerahkan sejumlah uang bayaran, dan berjalan menuju rumahnya. Terdengar suara klakson dari mobil yang terparkir di seberang jalan. Lintang menoleh ke arah mobil itu dan wajahnya langsung cerah sumringah setelah mengenali. Ia pun mengurungkan niatnya membuka pintu rumah dan bergegas menuju mobil yang terparkir itu. Senyum manis Lintang semakin lebar terkembang ketika melihat sosok pengemudi mobil itu. Ia langsung memasuki mobil dan duduk di samping sang pengemudi yang tak lain Panji adanya. "Kita tuntaskan masalah yang terputus di ruangan rapat sebelum istriku datang tadi," kata Panji sambil memasukkan gigi perseneling. Lintang menanggapi dengan anggukan kepala dan ciuman mesra di pipi kiri Panji. Malam pukul 10:31. Panji membuka pintu rumahnya dari arah luar. Baru juga selesai ia berbalik badan setelah mengunci pintu rumahnya kembali. Ia agak tersentak melihat Laksmi duduk di kursi menghadap ke arah pintu, seperti sedang menunggu kepulangannya. "Kok baru pulang, Pak? Dari mana dulu?" tanya Laksmi. Aku tadi ketemu Bani, teman SMA aku. Ku bawa dia ke kafe, lalu sejenak kami kangenan, mengenang masa-masa putih abu-abu dulu," jawab Panji dengan sikap berusaha wajar. "Sorry mah, aku jadi pulang agak telat." Laksmi seperti tak terpengaruh dengan penjelasan Panji. Sikapnya tetap dingin. Ia langsung bertanya pada pokok persoalan. "Bukan pulang telat karena ketemuan dengan cewek kan, Pak?" "Astaga, bicara apa kamu mah?" Panji pura-pura kaget. Matanya membelalak, mencoba bersikap galak. "Ketemuan dengan cewek? Cewek mana? Siapa?" "Aku kan cuma nanya, Pak. Gak usah sewot seperti itu," sahut Laksmi. "Bagaimana aku gak sewot? Pertanyaanmu itu gak lucu mah. Sangat tidak lucu." Panji berlagak tersinggung dengan mata membulat tertuju ke arah Laksmi. Laksmi tetap tak terpengaruh dengan sikap Panji. Ia bahkan balas menatap tajam langsung mengarah bola mata Panji. Katanya kemudian sambil bersedekap, "Akhir-akhir ini aku menangkap keanehan pada dirimu, Pak. Dan naluriku menyebutkan ada perempuan lain yang kini di hatimu." "Mah," tegas nada suara Panji, "aku tahu naluri perempuan itu jauh lebih kuat dibanding lelaki. Tapi jangan karena itu kau lantas menuduhku yang bukan-bukan." Laksmi tetap tegar, tak terpengaruh dengan penjelasan Panji. Ia kembali berujar tanpa menyambung ucapan Panji. Katanya,
Naluriku juga mengatakan perempuan itu orang dekatmu. Panji sebenarnya kaget bercampur panik. Namun ia tutupi perasaannya kuat-kuat dan mencari celah agar bisa bebas dari masalah itu. Katanya, jangan-jangan kau malah menuduh aku berselingkuh dengan Lintang, mah. Hanya gara-gara kau melihat kami tadi siang berduaan di ruang rapat. Laksmi langsung memotong ucapan suaminya itu. Aku belum atau tidak menyebut nama, Pak. Tidak menyebut Lintang atau karyawati lain. Aku hanya mengutarakan naluriku. Baik, Mah. Anji mengangguk-anggukan kepala. Besok aku akan mengadakan rapat khusus yang wajib kau datangi. Kau boleh bertanya pada semua karyawati perusahaan satu persatu. Apakah ada di antara mereka yang berselingkuh denganku? Tidak perlu rapat itu, Pak. Laksmi menggeleng-gelengkan kepala. Cepat atau lambat, aku pasti tahu siapa perempuan itu. Siang menjelang sore, Bardi, supir pribadi Panji, keluar dari mobil setelah memarkirnya. Ia memasuki restoran dan celingukan menoleh ke kanan dan kiri mencari-cari. Seketika ia melihat sosok yang dicarinya, ia langsung berjalan cepat ke sana. Bardi sedikit membungkukkan badan lalu berujar sopan. Selamat siang, Bu Laksmi. Maaf, ada keperluan apakah? Duduk, perintah Laksmi dengan suara dingin. Ditatapnya tajam-tajam bola mata Bardi yang nampak gemetar ketakutan di depannya. Lalu langsung mengemuka pertanyaannya setelah Bardi duduk. Apakah kau sudah izin kepada suamiku dengan alasan seperti yang kusebutkan melalui telepon? Bardi langsung mengangguk-anggukan kepala. Sudah, Bu, saya sudah maaf, sudah izin ke Bapak. Mau ke stasiun jemput mertua yang baru datang dari kampung. Bagus, saut Laksmi. Sekarang jawab dengan jujur pertanyaanku. Ingat, jika kau terbukti tidak jujur, kau boleh memilih satu di antara dua. Kau mengajukan resign atau dipecat perusahaan dengan tidak hormat. Wajah Bardi langsung pucat mendengar ancaman mengerikan Laksmi. Ia bertambah gemetar dan terbata-bata ucapannya ketika berujar, saya mohon tidak dipecat, Bu. Saya akan menjawab secara jujur semua pertanyaan Ibu. Laksmi tetap tajam menatap bola mata Bardi, lalu bertanya, apakah kau tahu suamiku mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain? Bardi menghirup napas dalam-dalam seperti ingin mendapatkan kekuatan lebih sebelum akhirnya menjawab. Saya berani bersumpah demi Gusti Allah, Bu. Saya tidak tahu. Ekspresi wajah Laksmi tetap dingin mendengar jawaban Bardi. Pandangannya tetap tajam menatap bola mata Bardi seperti menyelidik kebenaran jawaban Bardi. Tanyanya selanjutnya, apakah kau pernah mendapati sikap aneh suamiku akhir-akhir ini? Bardi kembali menghirup napas dalam-dalam sebelum menjawab, ada, Bu. Apa itu? Kejar Laksmi. Begini, Bu. Minggu lalu Bapak meminta saya mengantar Bapak ke gudang pusat. Tapi di tengah jalan saya diminta turun dan menunggu di warung kopi. Sementara Bapak sendiri yang membawa mobil itu, Bu, jawab Bardi. Lalu tanya Laksmi lagi.
Bardi meneruskan ceritanya. Sekitar 2 jam kemudian, Bapak dan Neng Lintang datang menjemput saya. Lalu saya kembali mengemudikan mobil kembali ke kantor, Bu. Lintang? Ulang Laksmi. Iya, Bu, jawab Bardi. Neng Lintang membawa banyak dokumen, katanya untuk pemeriksaan barang-barang di gudang pusat. Kata Bapak mengajak Neng Lintang sama-sama balik kembali ke kantor. Laksmi mengangguk-anggukan kepala. Terima kasih penjelasanmu, Di, kata Laksmi kemudian. Untuk sementara kuanggap cukup. Tapi ingat, jika nanti aku tahu kau ternyata berbohong atau menyembunyikan sesuatu yang seharusnya aku ketahui, maka aku pastikan itu hari terakhirmu di kantor. Kini habiskan makanan dan minuman yang telah kupesankan untukmu sebelum kau kembali ke kantor. Baik, Bu, jawab Bardi sambil menganggukkan kepala. Laksmi langsung meninggalkan restoran itu setelah membayar makanan dan minuman pesanannya dan Bardi. Dini hari pukul 2:16. Lintang merebahkan diri di atas ranjangnya. Ia merasa penat setelah sedari siang kemarin menempuh perjalanan jauh pergi pulang untuk bertemu lagi dengan dukun Tarno Perot. Pada Tarno Perot, Lintang meminta mantra cinta yang lebih ampuh dibanding minyak kamaliman. Tarno Perot kaget mendengar permintaan Lintang itu. Tanyanya keheranan, apakah minyak kamaliman tidak mempan untuk menjerat cinta orang yang Neng inginkan? Bukan itu masalahnya, Pak, jawab Lintang. Yang saya inginkan, orang itu akan semakin kuat terjerat hingga mau menyingkirkan istrinya dan menjadikan saya satu-satunya wanita dalam hidupnya. Tarno Perot menggeleng-gelengkan kepala. Permintaan yang Lintang sangat berat. Apakah tidak ada mantra cinta yang lebih kuat dari minyak kamaliman, Pak? Tanya Lintang. Tarno Perot tidak langsung menjawab pertanyaan Lintang, melainkan terdiam beberapa saat. Ia lalu mengambil sesuatu dari dalam kamarnya. Ia kembali duduk di depan Lintang sambil membawa kotak kayu. Dengan sikap hati-hati, ia membuka tutup kotak. Terlihat kain putih pembungkus sesuatu di dalam kotak. Lintang sangat penasaran untuk mengetahui. Apa itu, Pak? Tanyanya. Ini mustika kamaliman, jawab Tarno Perot. Daya gaibnya sangat kuat. Seketika itu wajah Lintang menyemburat gembira. Ia jentikkan ibu jari dan jari tengahnya dan berujar dengan mata berbinar-binar. Mustika kamaliman? Itu tampaknya yang saya butuhkan, Pak. Berapa mahar yang harus saya bayar untuk mendapatkan mustika kamaliman itu? Sebentar, redakan dulu kegembiraanmu, Neng. Dengar dulu penjelasan saya, kata Tarno Perot. Daya gaib mustika kamaliman ini memang sangat kuat. Tapi jika kekuatan gaibnya sampai mampu ditangkis, ia akan berbalik menyerang pengirimnya. Lintang terdiam, merenung beberapa saat, seperti sedang menimbang-nimbang. Tetapi keinginan kuatnya untuk menjadi satu-satunya wanita dalam hidup Panji membuat ia menganggukkan kepala kemudian. Saya akan terima resikonya, Pak, asalkan mendapatkan mustika kamaliman itu, tegas ucapan Lintang. Ia lalu mengambil uang
dari tas tangannya. Saya bayar 5 kali lipat dari harga mahar minyak Kamaliman. Tarno Perot mengangguk-anggukan kepala. Wajahnya sumringah setelah menghitung jumlah uang yang ia dapatkan. Sejurus kemudian ia bertanya dengan iringan kedipan mata kirinya. Tidak ada bonusnya, Neng. Lintang keheranan menanggapi permintaan dukun Tarno Perot. Bonus? Bonus apa, Pak? Tarno Perot cengengesan lalu menghisap rokok klobotnya sebelum menjawab. Ya, seperti waktu Neng Lintang mendapatkan minyak Kamaliman dulu. Apakah bayaran 5 kali lipat itu masih belum cukup juga, Pak? Lintang menggelengkan kepala. Tidak. Sudah ya, Pak. Selamat malam. Lintang bergegas meninggalkan rumah Tarno Perot sambil membawa mustika Kamaliman tanpa menghiraukan wajah kecewa Tarno Perot yang telah memuncak syahwatnya namun gagal untuk melampiaskannya. Bardi lebih berhati-hati mengemudi mobil, mengingat di kursi belakang mobil duduk pemilik perusahaan tempatnya bekerja. Mereka dalam perjalanan menuju desa kelahiran Bardi untuk menemui Ki Cembul, juru kunci Gua Gelap Nyawang. Perjalanan itu bermula dari pertemuan kembali Laksmi dan Bardi kemarin siang. Laksmi yakin suaminya berselingkuh entah dengan siapa. Sikap Panji yang begitu kuat untuk dapat terus berhubungan dengan selingkuhannya menimbulkan curiga di hati Laksmi. Suaminya terkena kekuatan gaib, entah apa jenis kekuatan gaib itu. Dalam pertemuan siang kemarin, Laksmi mengemukakan pertanyaannya. Kau tahu dukun yang sungguh-sungguh menguasai ilmu gaib di? Bardi mengangguk. Di desa tetangga saya ada dukun sakti, Bu. Ki Cembul namanya. Banyak orang yang datang meminta bantuannya. Ada yang terkena santet, pelet, guna-guna, pokoknya macam-macam hal yang berbau gaib, Bu. Kalau ada orang yang terkena pelet atau guna-guna, apakah bisa disembuhkan? Tanya Laksmi lagi. Jujur, secara pasti saya tidak tahu, Bu, jawab Bardi. Hanya dari cerita yang saya dengar, Ki Cembul itu bisa menyembuhkan orang yang terkena kekuatan gaib dan mengembalikan kekuatan gaib itu pada pelakunya. Dengan cara itu, orang yang terkena pelet akan kembali ke keluarganya dan pelakunya menerima hasil dari perbuatannya sendiri, Bu. Itu sesuai dengan keinginan Laksmi. Dari cerita Bardi, Ki Cembul tentu tahu seseorang terkena kekuatan gaib. Tentu tahu pula siapa pelakunya. Ia akan lakukan apapun demi menyembuhkan suaminya dan menjadikan dirinya satu-satunya wanita dalam hidup suaminya, mengingat ia sangat mencintai suaminya. Kini Laksmi tengah dalam perjalanan menuju desa Bardi. Ia perintahkan Bardi menyupiri dengan alasan dinas luar, melakukan inspeksi mendadak ke kantor-kantor cabang tanpa menyebutkan secara pasti ke provinsi atau kota mana yang akan ia inspeksi. Laksmi berdalih inspeksi mendadak itu bersifat rahasia agar ia mendapatkan keadaan yang sesungguhnya. Panji seperti kuda lepas dari pingitan setelah Laksmi berangkat. Ia tidak peduli ke kantor cabang mana Laksmi akan melakukan inspeksi, karena yang ia pedulikan
dapat bebas menumpahkan syahwatnya kepada Lintang tanpa harus main kucing-kucingan dengan Laksmi, meski hanya untuk sementara waktu. Tetapi Panji tetap juga harus sembunyi-sembunyi melakukannya. Dan rumah peristirahatan keluarganya yang terletak di lereng gunung adalah tempat yang sangat ideal untuk itu. Lintang tak ubahnya telah menjelma menjadi nyonya rumah peristirahatan setelah 2 hari berada di sana. Malam ketiga, ia kembali mengubarkan syahwat Panji di atas ranjang hingga Panji kelelahan setelah 2 kali mencapai puncak kepuasan. Sambil berpelukan tanpa busana, Lintang mengungkapkan kebahagiaannya bisa bebas berduaan dengan Panji, layaknya suami istri tanpa khawatir dipergoki Laksmi. Sungguh aku bahagia sekali bisa berdekatan denganmu, Mas. Lintang berujar perlahan seraya memandang wajah Panji. Ia mengecup bibir Panji lalu melanjutkan ucapannya. Tetapi bahagiaku hanya semu dan sementara waktu sifatnya. Ucapan menggantung Lintang membuat Panji agak tersentak. Lintang, apa maksudmu? Lintang mencium mesra kelopak mata Panji, baru kemudian menjawab. Aku ingin kebahagiaanku sempurna, dan itu akan terwujud jika kau menikahiku, Mas. Menjadikanku satu-satunya wanita dalam hidup. Panji kembali tersentak, namun pengaruh kuat mustika Kamaliman yang dilepaskan Lintang dan menguasai dirinya penuh-penuh membuatnya mengemukakan pertanyaan lucunya. Bagaimana dengan Laksmi jika kau ingin menjadi satu-satunya wanita dalam hidupku? Mudah saja caranya, Mas. Lintang makin dalam memainkan rencananya. Ia menggeser tubuhnya dan dengan gerakan lembut ia menaiki dan menindih tubuh Panji. Katanya setelah kembali mencium mesra bibir Panji, Mas lepas dari pelukan Laksmi dan aku akan memelukmu erat-erat seperti sekarang ini. Panji nampak bingung menanggapi saran Lintang. Kecerdikannya mengelola perusahaan hingga membuatnya mendapat jabatan tertinggi perusahaan seperti tak berarti untuk menindaklanjuti keinginan Lintang itu. Kalau aku lepas dari Laksmi, berarti lepas pula jabatanku. Apakah kau mau bersuamikan seorang pengangguran? Aku tidak memintamu melepaskan jabatan tinggimu itu, Mas. Kau harus tetap menjabat direktur utama dan menguasai perusahaan. Panji kembali tersentak. Pandangannya tajam terarah 2 bola mata Lintang di atasnya. Tidak mudah mewujudkan saranmu itu, Lintang. Tidak semudah seperti membalikkan telapak tangan. Lintang tersenyum lalu membelai rambut Panji. Mudah saja, Mas. Panji terdiam. Pandangannya tetap tertuju pada 2 bola mata Lintang, seperti meminta Lintang menjawab sendiri sarannya. Pemilik perusahaan itu adalah Laksmi, istrimu. Jika Mas bisa menyingkirkan Laksmi selama-lamanya dengan cara halus, perusahaan akan jatuh ke tanganmu. Panji sungguh-sungguh terperanjat. Saran Lintang dinilainya sudah sangat jauh melampaui batas. Bagaimanapun, Laksmi adalah istri sahnya. Di hatinya masih tersimpan rasa sayang dan juga kasihan padanya. Namun, begitu kuatnya pengaruh mustika Kamaliman yang telah merasuki dirinya, membuatnya perlahan-lahan menghapus rasa sayang dan kasihannya pada Laksmi. Maka
Laksana kerbau yang dicocok hidungnya, Panji mengangguk-anggukan kepala setelah beberapa saat terdiam untuk berpikir. Lantas menegas kemudian ucapannya, "Ya, aku akan mencari cara halus untuk menghabisi Laksmi demi menguasai perusahaan dan bisa utuh memilikimu." Lintang melonjak melambung dalam kegembiraan. Rencananya telah berjalan sesuai yang dikehendakinya dan tinggal Panji yang akan mewujudkannya. Sampai di sini dahulu cerita mantra tali jantung bagian pertama ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, jangan lupa klik tombol subscribe channel Lorong Horor ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Semoga Anda sekalian yang telah mendengarkan kisah ini dikaruniai kesehatan dan kebahagiaan yang berlimpah serta keberkahan dalam kehidupan Anda sekalian. Allahumma amin. Terima kasih. Salam horor, salam lorong horor.